Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang terhormat semua aktivitas SDI Kota Blitar, anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah, semoga pada pagi hari ini kita semua dapat limpahan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan memperingati yaitu kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan memperingati Hari Santri. Kenapa kelahiran Nabi perlu kita peringati? Bahwa nikmat yang terbesar di dunia ini adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi kita tidak lahir, tidak ada sholat, tidak ada hari raya, tidak ada puasa. Karena apa? Beliaulah yang menjadi sebab kita diperintah oleh Allah dari segala macam ibadah ini. Makanya kita sebagai umat manusia, kita harus selalu mengenang jasa beliau, karena jasa beliaulah yang membuat kita ini manusia-manusia yang beradab, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebelumnya perlu kita ketahui bahwa Rasulullah adalah panutan umat manusia. Perlu diketahui bahwa nama beliau adalah, biodatanya ini saya bacakan, bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Lahir yaitu subuh hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bersamaan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Dikenal sebagai tahun gajah karena peristiwa tentara bergajah Abraha menyerang kota Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi oleh Allah Ka'bah diselamatkan dan Raja Abraha beserta pasukan bergajahnya dihancurkan oleh Allah. Maka Allah mengabadikan dalam surat Al-Fil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tentara gajah mau menyerang Ka'bah, tapi gajahnya diserang oleh burung ababil yang membawa kerikil dari neraka, akhirnya mereka hancur semuanya. Jadi tempatnya Rasulullah lahir yaitu di rumah Abu Thalib di Mekah Al-Mukarramah. Nama bapak beliau adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nama ibu beliau Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Pengasuh pertama Barakah Al-Habsyah digelar sebagai Ummu Aiman, yaitu hamba perempuan bapak Rasulullah SAW. Ibu susu pertama yaitu Suwaibah, yaitu hamba perempuan Abu Lahab. Dan ibu susu kedua yaitu Halimah binti Abu Zuaib As-Sa'diyah, yang lebih dikenal dengan Halimatus Sa'diyah. Suaminya bernama Abu Habsah. Menganjak kemudian usia 5 tahun, peristiwa yaitu beliau ada peristiwa namanya pembelahan dada Rasulullah yang dilakukan oleh 2 malaikat. Jadi Rasulullah itu dadanya dibelah untuk apa? Dihilangkan yaitu sesuatu yang tidak baik. Rasulullah SAW manusia suci tanpa celah dan noda, dibelah dadanya untuk menambah kesucian di dalam hatinya. Itu pada usia yang kelima. Usia yang 6 tahun, ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di daerah Al-Abwa, yaitu daerah antara Makkah dan Madinah.
sebuah kampung yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Jadi setelah itu baginda dipelihara oleh Ummu Aiman, yaitu hamba perempuan bapak Rasulullah SAW, dan dibiayai oleh datuknya atau kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Pada usia yang ke-8 tahun, datuknya yaitu Abdul Muthalib meninggal dunia. Nah, akhirnya baginda dipelihara oleh bapak saudaranya yaitu Abu Thalib. Nah, usia yang ke-9 tahun, setengah riwayat mengatakan yaitu usianya 12 tahun, bersama bapak saudaranya Abdul Thalib bermusafir ke Syam atas urusan perdagangan atau perniagaan. Nah, di kota Basra, di negeri Syam, dia bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira. Telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu. Makanya itulah tanda-tanda kenabian Rasulullah. Terus pada usia yang ke-20 terlihat dalam peperangan Fijar, yaitu Ibnu Hisam di dalam kitab Syirah jilid 1 halaman 184 sampai 187 menyatakan bahwa ketika itu usia Nabi SAW ialah sekitar 14 atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan beberapa hari dan berperan mengumpulkan anak-anak panah dan para hamba saya. Jadi Rasulullah umur 14 sampai 15 tahun juga ikut berperang, perang antar suku, ya, dalam dahulu. Menyaksikan juga perjanjian Al-Fudul, perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang didalimi di Mekah. Jadi usia 20. Terus pada usia yang ke-25 tahun, beliau bermusafir yang kedua kalinya ke Syam atas urusan perniagaan barang dagangan, yaitu yang dibawa adalah barang dagangannya Khadijah binti Khuwailid Asy'adiyah. Perjalanan ke Saminah ditemani oleh Maisarah, lelaki suruhan Khadijah. Jadi baginda Rasulullah SAW bersama Abu Thalib dan beberapa orang bapak saudaranya yang lain pergi berjumpa Amr bin Asad, yaitu bapak saudara Khadijah, untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. Mas kawinnya baginda Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah adalah sebanyak 500 dirham. Terus menginjak usia yang ke-35, banjir besar melanda Mekah dan meruntuhkan dinding Ka'bah. Terus barulah pembinaan semula, jadi Ka'bah itu runtuh terus dibangun. Nah, ketika itulah Rasulullah diberi kemuliaan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat asal dan sekaligus meredakan perselisihan atau berhubung dengan Hajar Aswad tersebut, karena antar suku ini ingin meletakkan masing-masing. Pada usia yang ke-40 beliau menerima wahyu di Gua Hira, sekaligus sebagai pelantikan pertama, yaitu diangkat sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus 13 tahun kemudian berhijrah ke Madinah, karena di Mekah ini situasinya tidak memungkinkan. Beliau selalu diboikot, disakiti. Beliau ini pergi berhijrah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar Siddiq sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 24 September 622 Masehi. Baru pada usia yang ke-63 tahun Rasulullah SAW wafat. Bersamaan dengan itu tanggalnya sama, yaitu 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Untuk itu perlu kita teladani Rasulullah SAW ini. Kata Rasulullah, "Man sholla alayya min ummati mukhlisan min qalbihi," barang siapa bersalawat atasku dari umatku ini secara ikhlas dari hatinya, sholatan wahidan, salawat dengan satu kali, sallallahu alaihi asra salawatin, maka Allah akan memberikan rahmat yang besar kepada dia 10 kali lipat. Wa rafa'alahu asra darajatin, dan Allah akan mengangkat derajatnya 10. Wa maha anhu asra sayiatin, dan Allah akan menghapus dosanya 10 kesalahan. Maka yang perlu kita teladani Rasulullah SAW, yaitu pribadi Rasul. Jadi Rasul itu ucapannya adalah perbuatannya.
lidahnya adalah hatinya, dan beliau adalah pemimpin yang sangat adil. Makanya itu kita perlu teladani teladan Rasulullah SAW. Dan kita sebagai seorang santri, jadi santri itu adalah orang yang mempelajari ilmu agama, itu santri. Makanya di Indonesia ini, sebelum negara ini Indonesia ini berdiri, itu santri yang berjuang melawan penjajahan. Penjajahan harus dihapuskan di atas dunia ini karena tidak sesuai dengan pri kemanfaatan dan pri keadilan. Makanya kita perlu bangga beri seorang santri ini. Kita harus terus mengobarkan semangat juang kita sebagai seorang santri dan selalu membela kebenaran, dan tapi jangan lupa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus semangat terus mengobarkan semangat jihad melawan apa? Melawan kebatilan. Selalu ibaratnya diperbaiki lagi dan belajarnya lebih giat lagi sehingga kita menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya nanti. Demikianlah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita semua selalu mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.